ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, a'azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah bil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah li fadilati Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahmatullah taala alaih. Sebuah kitab yang berisi manzumah, kumpulan bait-bait syair al-mimiyah, yaitu diakhiri oleh huruf mim dari bait syair ini. Fil wasaya, terkait dengan pembahasan seputar wasiat wal adab. Demikian pula adab-adab al-ilmiyah, yang ilmiyah. Sebuah kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahmatullah taala alaih. Dan sekaligus kita membaca syarah dari kitab ini, yaitu syarah dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala wa ra'ahuma. Di malam ini kita masuk di pembahasan yang ada di halaman 49 dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi. Di halaman ke-49 masih membahas seputar fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Disebutkan oleh Syekh di sini di bait syair ke-34, kata beliau, al-ilmu ya sahi yastaghfir li sahibih ahlus samawati wal ardina min lamami. Al-ilmu, ilmu itu, kata beliau, ya sahi, wahai sahi. Sahi itu bentuk tarkhim, itu asalnya adalah sahibun. Kemudian ditarkhim, dihilangkan huruf paling terakhirnya, sahib menjadi sahi. Ya sahi, wahai sahabat. Al-ilmu ya sahi, ilmu itu wahai sahabat. Yastaghfir li sahibih, maka dia akan yastaghfir, akan menjadikan sesuatu pengampunan li sahibih, untuk pemiliknya, pemilik ilmu. Artinya apa? Pemilik ilmu, orang yang berilmu itu, mereka akan didoakan untuk mendapatkan pengampunan. Oleh siapa? Ahlus samawat, oleh penduduk langit, wal ardhin, demikian pula penduduk bumi. Min lamami, dari lamam. Lamam yakni sigharud dzunub, dosa kecil. Jadi kesimpulannya apa? Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami ingin menegaskan kepada kita, ilmu itu wahai sahabat adalah sesuatu yang akan menyebabkan seorang pemiliknya akan memperoleh pengampunan. Akan ada makhluk-makhluk yang memohonkan ampun bagi pemilik ilmu. Siapa mereka? Ahlus samawat, penduduk langit. Penduduk langit yaitu para malaikat. Wal ardhin, demikian pula penduduk bumi, dari manusia, demikian pula jin, demikian pula hewan-hewan. Dan disebutkan seluruh makhluk yang ada di bumi memintakan ampun kepada sang pemilik ilmu, orang yang mempelajari ilmu agama dan orang yang
menyebarkan ilmu agama mereka. Maka mereka memohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jal dari apa? Min lamami, dari dosa-dosa kecil. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ini pembahasan di bait syair yang ke-34. Kemudian kata Syekh, bait syair ke-35, kadzaka tastaghfirul hitanu fil lujajin minal bihari lahu fid dhau'i wal dhulami. Kadzaka, demikian pula, tastaghfirul hitan, ikan-ikan yang ada tastaghfir, akan memohonkan ampun. Artinya ini beliau lebih menegaskan lagi, makhluk-makhluk yang ada di langit, malaikat mulia, makhluk yang ada di bumi mungkin orang-orang menyangka hanya manusia, tetapi bukan sekedar itu yang memohonkan ampun untuk orang yang berilmu. Kadzaka tastaghfirul hitan. Di sini beliau ingin menegaskan kepada kita bahwa al-hitan, yakni ikan-ikan, kadzaka, demikian pula tastaghfir, dia juga memohonkan ampun untuk orang-orang yang mereka peduli dengan ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu. Ikan-ikan yang ada di mana? Fi lujajin minal bihar, yang berada fi lujaj, di dalam kedalaman. Kedalaman apa? Minal bihar, kedalaman lautan. Lahu, dia akan memohonkan ampun, lahu, untuk orang yang berilmu, belajar dan mengajarkan ilmu. Fid dhau'i wal dhulami, baik dalam keadaan terang maupun dalam keadaan gelap. Ini ikan-ikan, makhluk yang Allah tidak berikan akal untuk mereka. Tapi ikan-ikan yang berada di kedalaman laut, maka mereka akan memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang belajar ilmu agama. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, keutamaan yang luar biasa yang disebutkan oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami. Nah, ini semuanya bukan berdasarkan sesuatu yang tidak berlandaskan Quran dan hadis, tapi semua ucapan beliau ini adalah sesuatu yang berdasarkan dalil-dalil yang sharih, yang warid, yang sahih dari Nabi SAW. Berbeda halnya dengan cerita-cerita sebagian orang-orang yang mereka menceritakan tentang para wali-wali mereka, namun itu semua sesuatu yang tidak sama sekali bersandar Quran dan hadis, tidak warid dari Nabi SAW, tidak warid di dalam Al-Quran. Demikian pula itu adalah sesuatu yang berdasarkan dusta, hanya sekadar khurafat, dongeng-dongeng yang tidak bersumber. Namun ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, akan kita sebutkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang ini, bahwasanya makhluk-makhluk yang ada di langit akan memohonkan ampun kepada orang yang berilmu. Demikian pula Allah Azza wa Jal akan memperkenalkan hamba yang mereka mempelajari ilmu di hadapan makhluk yang mulia dan dekat bersama Allah. Demikian pula makhluk-makhluk yang ada di bumi, semuanya memohonkan ampun untuk orang yang belajar ilmu agama. Hatta al-hitan, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Satu hadis yang sering kita dengar, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Ini hadis masyhur min bab fadlil ilmi. Ini hadis sangat terkenal sekali terkait dengan pembahasan bab keutamaan orang yang berilmu, bab keutamaan ilmu. Majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok orang, kata Nabi, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah Allah, seperti keadaan kita di malam ini. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah dari rumah Allah. Ngapain mereka? Bukan sekedar berkumpul. Kalau berkumpul, banyak orang yang berkumpul habis sholat,
tetapi perkumpulannya hanya omongan biasa, hanya pembicaraan dunia, bisnis, bukan pembicaraan yang menambah iman dan ketakwaan, tetapi hanya omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya, bahkan di dalamnya ada perbuatan dosa, ghibah, caci maki, dan hal-hal yang lain. Maka ini kita jauhi. Tapi kata Nabi, yang berkumpul di masjid ini, salah satu dari rumah Allah ini, yatluna kitab Allah. Mereka kumpul untuk membaca ayat Al-Quran. Mereka membaca kitab Allah. Sebagiannya ada yang mengaji membaca Al-Quran. Sebagian antara mereka ada yang duduk di majelis ilmu untuk mendengarkan ilmu agama, sehingga iman mereka naik. Yazidu bitta'ah, tambah dengan ketaatan. Demikian pula ma'asyiral muslimin a'azakumullah, wa yatadarasunahu fima bainahum. Ada yang mereka mempelajari, saling belajar satu sama lain. Si anak belajar dengan bapaknya, si kakak belajar dengan orang tuanya, atau guru-guru yang ada di masjid tersebut. Ini dua amalan disebutkan. Yatluna kitab Allah, ada yang ngaji, wa yatadarasunahu fima bainahum, saling tadarus. Jadi tadarus itu artinya bukan seperti yang kita maklumi. Kalau bahasa kita kan tadarus itu ngaji bareng-bareng, ngaji sama-sama. Tapi tadarus itu artinya mereka saling belajar, saling mentadabburi makna-makna dari Al-Quran itu, maqasidus syariah, dari maksud tujuan adanya persyariatan suatu syariat. Ini namanya tadarus. Tidaklah mereka melakukan itu, kata Nabi, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun untuk mereka ketenangan, tenang hati belajar agama, tentram jiwanya saat dia mengenal agama, tenang jiwanya saat dia diberikan sesuatu masukan-masukan tentang hukum-hukum syariat, sehingga dia membuang apa yang ada pada hawa nafsunya dan dia menerima takdir Allah dengan kesabaran. Karena tidak semua orang menerima ketentuan syariat itu dengan berlapang dada, tapi harus dilatih itu. Karena tidak semua apa yang Allah syariatkan itu kita bisa meridai secara langsung, tidak. Tapi sabar di atas ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, orang-orang yang belajar agama itu, maka mereka mendahulukan dan membiasakan sabar terhadap jiwa. Sabar dalam tiga hal. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Orang melakukan ketaatan itu enggak mudah, itu sulit, berat. Untuk duduk di majelis ilmu itu sangat berat ujiannya. Meninggalkan anak dan istri itu bukan sesuatu yang sangat mudah. Terkadang sebagian suami itu mereka harus membujuk istrinya, bahkan memberikan sesuatu terhadap istrinya, baru dia bisa pergi. Sebagian di antara mereka ada yang memiliki ujian yang lain, bukan sekedar dari istrinya, dari orang tuanya. Ada yang bahkan dari tetangganya juga, gangguan yang membuat dia tidak datang majelis ilmu. Itu berat sekali. Sampai di masjid, Salat itu pun mesti sabar untuk melakukan. Karena dalam menjalankan ketaatan itu ada ujian-ujian yang besar. Apalagi khusus salat ini ada syaitan yang Allah utus, memang Allah ciptakan memang untuk untuk membuat salat seorang itu menjadi kacau. Yang salatnya banyak rakaatnya, lupa rakaatnya, bacaannya kacau karena dibuat oleh syaitan ini. Yuqalu lahu khinzib atau khinzab, disebut oleh Nabi namanya khinzab atau khinzib. Ini syaitan yang memang kerjanya ganggu orang salat. Jadi sabar kita dalam melakukan ibadah. Yang puasa sabar untuk melaksanakan ibadah itu. Yang kedua, kita sabar di dalam meninggalkan sesuatu yang haram. Kalau kita nggak belajar agama jamaah, kita nggak akan mampu ini untuk melatih jiwa kita itu sabar untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Karena yang haram itu kita mesti sabar memang. Karena yang haram sekarang di akhirat itu tidak menjadi haram lagi. Itu akan menjadi sesuatu yang juga akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, seperti khamar yang disebutkan oleh Nabi. Sesungguhnya itu untuk mereka, kata Nabi, di dunia dan untuk kalian di akhirat. Tapi khamar yang di akhirat itu tidak memabukkan ya, justru dia lebih nikmat daripada khamar yang dikatakan oleh sebagian orang nikmat di dunia. Demikian pula laki-laki dilarang untuk memakai sutra di dunia. Itu juga sama disebutkan oleh Nabi.
bahwa itu untuk orang-orang kafir yang ada di dunia, kemudian untuk kalian di akhirat, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah, sabar kita itu. Kemudian yang ketiga, sabar terkait dengan aqdarillah, ketentuan yang telah Allah gariskan untuk kehidupan kita. Tidak ada kata lain kecuali untuk sabar, latih jiwa, dan itu kita dapatkan tatkala kita menjalankan ilmu agama, belajar ilmu agama. Makanya tenang, kata Nabi, tidaklah mereka melakukan itu illa nazalat alaihimus sakinah. Tenang hidup kita, lebih tenang hidup kita sekarang saat kita kenal agama dibandingkan dulu saat masih bergelimang dengan dosa, dengan riba, hutang piutang, jual beli haram, gharar, kecurangan, tipu menipu, sikat menyikat hal-hal yang lemah, orang-orang yang memiliki kelemahan, membodohi orang-orang, dan hal-hal yang lain. Kemudian kata Nabi, satu, illa nazalat alaihimus sakinah, tenang. Yang kedua, wa ghasyiyathumur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat. Kasih sayang Allah akan meliputi kehidupan mereka, keluarga mereka, dan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Yang ketiga, wahafathumul malaikah, para malaikat akan mengelilingi mereka. Hafat, para malaikat akan mendekati mereka. Ini makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'asunallaha ma amarahum, la ya'asunallaha ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Ini keutamaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang menjadi inti pembahasan, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Orang yang mereka belajar ilmu agama, membaca Quran di masjid tadi, maka mereka akan Allah sebut-sebut di sisi makhluk-makhluk yang mulia dan dekat bersama Allah. Allah perkenalkan bahwasanya di dunia ada makhluk yang seperti ini di hadapan makhluk-makhluk yang mulia. Ini disebutkan oleh para ulama. Kita jika dipuji oleh orang yang mereka merupakan petinggi negara, mungkin kita bangga dengan itu. Apalagi ini bukan petinggi negara, tetapi pencipta dari segala makhluk, raja dari segala raja, penguasa dari segala penguasa. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah, ini keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang berilmu. Kemudian Syekh mengatakan, hadzanil baitan bayyana fihima rahimahullahu fadilatan 'azimah li ahli ilmi. Dua bait syair ini, kata Syekh, adalah sesuatu yang beliau, yaitu Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakimi rahimahullah, bayyana fihima, telah menjelaskan di dalam keduanya tentang fadilatan 'azimah, keutamaan yang besar li ahli ilmi, untuk orang yang berilmu. Ini keutamaan yang sangat besar. Di bait syair ke-34 disebutkan bahwasanya seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi memintakan ampun dari dosa-dosa kecil kita. Kemudian di bait syair ke-35 Syekh menyebutkan ikan-ikan yang di lautan juga ikut-ikutan untuk memintakan ampun kepada orang yang belajar agama. Maka ini fadilatan 'azimah li ahli ilmi, keutamaan yang sangat besar bagi penuntut ilmu. Kemudian Syekh mengatakan di sini, wa hiya anna ahlas samawati wal ardi yastaghfiruna lah. Dan disitulah kita bisa melihat, kata Syekh, wa hiya, yaitu anna ahlas samawat, bahwasanya penduduk-penduduk langit, ya, penduduk langit, wal ard, demikian pula penduduk bumi, yastaghfiruna lah, memohonkan ampun untuk mereka, memintakan ampun untuk mereka. Penduduk bumi seperti yang telah kita sebutkan, yaitu manusia, wa kadzalika al-hayawan, demikian pula hewan-hewan, al-jin, an-nabat, jin, tumbuhan-tumbuhan, wal jamadat, demikian pula benda-benda, semuanya memintakan ampun kepada orang yang mempelajari ilmu agama. Wa kadzalika fis samawat, demikian pula yang ada di langit, yaitu para malaikat. Makhluk yang kita sebutkan tidak pernah bermaksiat dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan untuk mereka. Yastaghfirunalah, mereka semua memohonkan dan memintakan ampun lahu, untuk orang yang mempelajari ilmu agama.
Bayangkan itu jamaah. Kita cuma duduk di majelis ilmu, semua makhluk langit dan bumi memintakan ampun untuk dosa-dosa kecil kita. Nanti akan disebutkan oleh Syekh kenapa yang dimintakan ampun itu dosa kecil. Kenapa yang dimintakan ampun dosa kecil. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Intinya mereka memohonkan ampun untuk dosa-dosa kecil. Hatta al-hitan fil ma'. Sampai makhluk yang enggak disangka-sangka, ikan yang ada di kegelapan lautan, di dalam air, minta ampun juga. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin azakumullah, semua makhluk yang ada di langit dan bumi, mereka bertasbih kepada Allah. Sebagiannya mereka beristighfar untuk memohonkan ampun kepada Allah Azza wa Jalla tentang orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Kama jaa fi hadits Abi Darda, sebagaimana yang telah datang dalam hadis Abu Darda. Ini hadis yang panjang, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ibnu Majah. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Wa yanzuru fi syarh hadits Abi Darda radhiyallahu anhu ila risalati Nafi'ah Ibnu Rajab rahimahullah matbu'ah bi'unwan syarh hadits Abi Darda fi fadl al-ilmi wa huwa syarhun hafil bi fawaidin 'azimah fi hadzal bab. Disebutkan oleh penta'liq dalam kitab ini, dan Anda bisa melihat syarah penjelasan hadis Abu Darda ini di dalam karangan yang bermanfaat, yaitu kitab yang dikarang oleh Ibnu Rajab, matbu'ah bi'unwan, yang tercetak dan diberikan judul syarah hadis Abu Darda fi fadli talabil ilmi, yaitu terkait dengan keutamaan menuntut ilmu. Wa huwa syarhun hafil, ini adalah syarah yang sangat berfaedah, bi fawaidin 'azimah, memberikan faedah yang sangat besar fi hadzal bab. Jadi hadis yang kita baca ini, hadis yang akan kita baca ini hadis yang memiliki syarah khusus ya. Para ulama itu terkadang satu hadis bisa jadi satu buku, ya, seperti yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullah taala alaihi. Kata beliau di sini, hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, hadis Abu Darda riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innal alim, sesungguhnya kata Nabi, al alim, orang yang berilmu, al alim, orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sungguh kata Nabi, makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, la yastaghfiru lahu, semuanya memohonkan ampun untuknya. Wal hitan, demikian pula ikan-ikan, fi jawfil ma, yang berada di tengah-tengah air, yang berada di tengah-tengah air, di kedalaman air, di kegelapan lautan, semuanya memohonkan ampun untuk orang yang belajar ilmu agama. Coba lihat itu, ma'asyiral muslimin azakumullah. Berarti kalau kita lihat, ikan jumlahnya tak terbatas, sangat banyak sekali. Demikian pula makhluk-makhluk yang ada di daratan, manusia, jin, tumbuhan, benda-benda. Ditambah lagi yang ada di langit, para malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, sangat luar biasa amalannya. Nah, ini semua makhluk memohonkan ampun untuk kita. Ini keutamaan yang sangat besar. Walaupun ma'asyiral muslimin azakumullah, kalau kita lihat ikan-ikan itu bagaimana mereka beristighfar, itu perkara yang kita tidak melihat secara zahir. Kita tidak melihat secara zahir. Wa jaa fi hadits Abi Umamah annahu qala radhiyallahu anhu, dan sungguh telah datang dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu annahu qala, beliau mengatakan, apa kata Abu Umamah? Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, telah disebutkan kepada Nabi tentang keadaan dua orang laki-laki. Disebutkan kepada Nabi tentang keadaan dua orang laki-laki. Ahaduhuma 'abid, satu orang yang ahli ibadah, wal akhar 'alim, satu lagi orang yang alim. Disebutkan ya Rasulullah, ini ada orang yang abid, ahli ibadah, rajin ibadahnya, jaga ibadahnya,
Dan satu lagi kata orang ini kepada Nabi, alim, ini orang yang berilmu ya Rasulullah. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakum. Faqala Rasulullah SAW, kata Nabi apa? Nabi mengatakan, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnanikum. Au ka fadli 'ala adnakum. Maka kata Nabi, ketika disebutkan dua orang ini, Rasulullah mengatakan, fadlul alim 'ala al-'abid. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan hanya ahli ibadah, karena enggak semua ahli ibadah itu berilmu. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, kafadli, seperti keutamaanku, ala adnakum, dibandingkan kalian para sahabat, ya, yang paling rendah kedudukannya. Sahabat itu mulia, tapi Nabi lebih mulia. Ketika dibandingkan orang yang berilmu dengan abid, dengan seorang ahli ibadah, maka itu seperti keutamaanku dan sahabat yang paling rendah di antara kalian. Sahabat semuanya mulia, walaupun yang paling rendah. Kalau mereka sahabat, man laqiyan nabi mu'minan bihi wa mata ala dzalik, mereka berjumpa dengan Nabi, mu'minan bihi, beriman dengan keimanan Nabi, beriman dengan keimanan Rasulullah itu, ya, bahwa dia adalah Rasul, wa mata ala dzalik, mati di atas keimanan itu, maka mereka sahabat, mereka semua mulia. Ya, makanya Nabi menyebutkan tentang al-qurun al-mufaddalah, ya, generasi-generasi yang mulia. Khairun nas qarni, kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah qarni, yang ada di zamanku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah itu yang datang setelah mereka, yaitu para qarni, yaitu para sahabat. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, di bawahnya sahabat, tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian di bawahnya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Kemudian kata Nabi, tsumma qala Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Rawahu Tirmidzi wa sahhahahu wa hasanahu li ghairi al-Albani fi sahih at-targhib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, wa ahlas samawat, dan seluruh penduduk bumi, wal ardin, dan juga wa ahlas samawat, penduduk langit, wal ardin, dan penduduk bumi, semuanya, hatta namlata fi juhriha, sampai namlah apa? Semut, seekor semut, sampai seekor semut, fi juhriha, yang ada di lubangnya, wa hatta al-hut, sampai ikan yang tidak pernah terbayangkan bahwa ikan itu bisa memohonkan ampun untuk kita, la yusalluna ala muallimin nasil khair, semuanya mereka bersolawat untuk orang yang telah berkiprah untuk mengajarkan manusia kebaikan, orang yang menyebarkan ilmu agama. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi semuanya, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat untuk muallimin nasil khair, untuk orang-orang yang mengajarkan dan menyebarkan ilmu agama kepada manusia, kebaikan kepada manusia. Hanya dibedakan di sini, salawatullah 'alal khalq wa salawatu al-khalqi 'ala Allah. Ya, dibedakan di sini salawat Allah kepada makhluk. Kalau Allah bersalawat kepada makhluk, itu artinya as-sana, Allah memuji makhluk tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sungguhnya Allah dan malaikat yusalluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada Nabi. Artinya apa? As-sana, Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang beriman, sallu alaihi, salawatlah kalian untuk Nabi. Artinya apa? Ad-du'a, kalau kita bersalawat kepada Nabi, kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Hatta an-namlah wa hatta al-hitan, sampai semut dan dan ikan-ikan memohonkan salawat kepada Allah Subhanahu wa taala ala muallimin nasil khair, untuk orang yang mengajarkan ilmu agama. Kemudian kata Syekh di bait syair yang pertama, kata beliau, wa innal alim,
Ya, al-ilmu, ilmu itu ya sahi. Wahai sahabat, kata beliau, tarkhim ya sahib. Ya sahi itu asalnya adalah bentuk tarkhim. Bentuk tarkhim dari kata sahib. Jadi sahib kadang dipanggil ya disebut dengan ya sahi. Sebagaimana dalam hadis Aisyah istri Nabi, kadang Nabi memanggilnya dengan sebutan ya Aish. Aish. Namanya Aisyah. Maka disebut dengan Aish. Nah, ini biasa uslub gaya bicara orang Arab terkadang demikian. Seperti Fatimah, Fatim. Ya, Fatimah, Fatim. Aisyah, Aish. Yastaghfiru li sahibi ahlus samawati wal ardhin. Kata beliau, ilmu itu wahai sahabat, yastaghfiru li sahibi ahlus samawati wal ardhin. Itu akan bisa menjadi sebab bahwasanya makhluk-makhluk penduduk langit dan bumi memohonkan ampun untuk orang yang berilmu. Aiman fis samawati wa man fil ardhin yastaghfiruna li talibil ilmi. Yaitu maksudnya bahwa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi yastaghfiruna li talibil ilm. Semuanya memintakan ampun untuk orang yang berilmu. Tapi ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ilmu yang tentunya bermanfaat linnas. Bukan ilmu yang dia pelajari untuk dia sombongkan dan tidak dia ajarkan kepada orang-orang, tetapi ilmu yang membawa maslahat yang besar. Ilmu yang di dalamnya ada niat yang tulus mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah yastaghfirun. Maka makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi, kata Syekh, akan memohonkan ampun untuk siapa? Li talibil ilm, untuk para pencari ilmu, yakni ilmu agama. Ahlus samawat, adapun penduduk langit, kata beliau, al malaikah, yaitu para malaikat. Wa jaa fi dzikri istighfaril malaikati li'umumil mu'minina fil Qur'an. Dan sungguh, kata beliau, telah datang penyebutan permohonan ampun para malaikat li'umumil mu'minin, untuk semua, umum yakni awam, semuanya, untuk semua al-mu'minin, orang yang beriman, fil Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan ya, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Alladzina yahmiluna al-'arsy. Dan Allah menyebutkan alladzina yahmiluna al-'arsy. Alladzin, orang-orang yang, yakni maksudnya para malaikat, yahmilun, yang mereka memikul 'arsy, wa man haulahu, dan yang ada di sekeliling 'arsy. Para malaikat yang memikul 'arsy-nya Allah Azza wa Jalla, wa man haulahu, dan yang ada di sekeliling 'arsy tersebut. Semuanya, kata Allah, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Tuhan mereka Allah, wa yu'minuna bih, dan mereka beriman dengan hal tersebut, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Setelah mereka bertasbih memuji Rabb mereka, maka Allah menyebutkan yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka memohonkan ampun untuk orang yang beriman. Ini para malaikat. Artinya apa? Malaikat memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, termasuk penuntut ilmu. Walakin hadzal istighfar li ahli ilmi fihi khususiyah. Akan tetapi pengampunan untuk orang yang berilmu ini di dalamnya ada keistimewaan yang agung. Orang yang beriman kan banyak amalan-amalan yang menaikkan keimanan. Tapi khusus untuk menuntut ilmu, maka ini adalah sesuatu yang khusus, yang Allah khususkan untuk mereka. Nah, ini malaikat, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian Syekh mengatakan, min lamami, maka mereka makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi itu memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang belajar ilmu agama, min lamami, dari lamam. Dari lamam. Apa itu lamam? Al-lamam muqarabatul ma'asiyah min ghairi muwaqa'atin yu'abbaru bihi an sigharid dhunub. Al-lamam, lamam itu adalah muraqabatul ma'siyah, yaitu sesuatu yang mendekati maksiat. Sesuatu yang mendekati maksiat. Min ghairi muwaqa'atin, tapi enggak sampai terjerumus. Mulai mau mendekat-dekati maksiat, maka itu namanya lamam.
tapi enggak sampai terjerumus, min ghairi muwaqa'ah, yaitu tidak sampai terjerumus. Wa yu'abbaru bihi an shighari dzunub, atau boleh dikatakan yu'abbar, yaitu disebutkan ya, dimaknai, yaitu maksudnya apa? An shighari dzunub, itu adalah sebuah ungkapan, boleh diungkapkan an shighari dzunub, yaitu dengan dosa kecil. Boleh diungkapkan dengan dosa kecil. Beliau sini mengatakan di ta'liq raji' Tajul Arus. Lihat ya, kitab Tajul Arus, kitab terkait dengan makna-makna yang diinginkan dalam syariat. Jadi dosa kecil. Wa fi hadza tanbih ila fadilatin li ahli ilmi. Nah, ini rahasianya. Kenapa semua makhluk itu hanya memohonkan dosa kecil, memohonkan ampun untuk dosa kecil bagi orang yang mempelajari ilmu agama? Kenapa? Ada rahasianya. Wa fi hadza tanbih, itu semua adalah sesuatu yang mesti diperhatikan. Ila fadilatin li ahli, tentang keutamaan ahli ilmu, orang yang berilmu. Wa hiya bu'duhum 'anil kaba'iri wal ma'asi wal atham bima atahu Allahu min basiratin bidinihi wa bi asma'ihi wa sifatihi. Itu semua adalah sesuatu yang mesti diperhatikan bagi para penuntut ilmu, dan itulah keutamaan orang yang berilmu. Kenapa orang yang berilmu itu? Wa hiya bu'duhum 'anil kaba'ir, mereka itu walhamdulillah terjauhkan dari dosa-dosa besar. Kenapa yang dimohonkan ampun dosa kecil? Karena orang yang berilmu, dengan ilmunya dia akan menjauhi dosa besar, wal ma'asi, demikian pula maksiat-maksiat, wal azam, demikian pula dosa-dosa. Al azam jam'u min itsm, yaitu dosa-dosa. Bima atahullahu min basirah, yang dengan hal tersebut Allah memberikan kepada mereka basirah bidinihi, dengan agamanya, wa bi asma'ihi, dengan namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Ya tidak? Dengan ilmu kita akan bisa bersabar di atas perkara yang Allah haramkan. Artinya, ma'asyiral muslimin azakumullah, kalau ada orang yang banyak ilmunya tapi tetap melakukan al-kabair, kabairudz dzunub, al-ma'asi wal atham, artinya ilmu enggak berefek untuk dirinya. Ya, ilmu tidak berefek untuk dirinya. Apalagi kalau dikatakan dia ulama, enggak. Seorang semakin berilmu, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu kapan seorang semakin takut kepada Allah, baru dibilang berilmu. Kalau dia dikatakan alumni pesantren, apalagi ustadz, apalagi dia ditokohkan ya sebagai tokoh publik, figur oleh banyak orang, tapi perbuatannya tidak menampakkan perbuatan orang yang berilmu. Setiap berucap yang keluar ucapan kotor, setiap pergaulannya selalu menimbulkan seperti sifat-sifat kemunafikan. Ketika berjanji selalu mengkhianati janji, diberi amanah selalu mengingkari. Ini bukan berilmu namanya. Al-ilmu khasyatullah. Orang berilmu itu semakin takut kepada Allah. Makanya para ulama itu Allah sebutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah jauh dari dosa-dosa besar, wal ma'asi, maksiat-maksiat, wal azam, demikian pula dosa-dosa yang Allah berikan kepada mereka basirah bidinihi, pandangan yang lurus dengan ilmu agama untuk memandang dan bersabar di atas apa yang telah Allah haramkan. Wa idza waqa'u fidz dzunub yaqa'u fi umurin wa hiya lamam. Andai kata pun mereka terjatuh dalam dosa, maka orang berilmu itu hanya terjatuh dalam dosa yang kecil, sigharudz dzunub, dosa yang kecil saja. Karena mereka tahu dosa besar itu. Apalagi ma'asyiral muslimin azakumullah, dikatakan yaqa'un fi akbaril kabair. Mereka terjatuh di dalam akbarul kabair. Ya, di dalam dosa-dosa yang paling besar. Asyirik, ya, dosa syirkul akbar, ya, yang mengeluarkan dari agama. Maka itu sudah enggak mungkin. Makanya ma'asyiral muslimin azakumullah, ketika Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ya, kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian itu syirik asghar. Aku enggak takut kalian terjatuh dalam syirik akbar, tapi yang paling aku khawatirkan syirik asghar. Kenapa Nabi SAW mengatakan paling khawatir dengan syirik asghar? Kan bisa saja para sahabat terjatuh dalam syirik akbar.
Tapi ma'asyiral muslimin azakumullah, Nabi ditanya, fasu'ila anhu, Nabi bertanya, ada yang bertanya kepada Nabi, apa itu syirik asghar ya Rasulullah? Ar-riya, yaitu riya. Al-amalu, ya, beramal untuk mendapatkan penglihatan manusia, pujian manusia. Maka ada rahasianya di situ. Karena kata para ulama, para sahabat itu nggak mungkin terjatuh dalam dosa besar. Syirik akbar itu nggak mungkin. Kenapa Nabi hanya mengkhawatirkan syirik asghar, kecil? Karena sudah tidak mungkin mereka terjatuh dalam syirik akbar. Tapi kalau syirik asghar bisa saja. Syirik asghar bisa saja. Walaupun syirik asghar ini, ma'asyiral muslimin azakumullah, kita nggak katakan dosa kecil. Karena walaupun namanya syirik asghar, dia tetap lebih besar daripada dosa-dosa besar. Zina, uququl walidain, ya, dan apa-apa yang bercabang dari itu tetap lebih besar syirik asghar. Karena syirik itu dosa yang paling besar. Nah, ini rahasianya. Wa idza waqa'u fi dzunub yaqa'una fi umurin wa hiya lamam. Andai kata pun mereka terjatuh dalam sebuah dosa, yaqa'un, maka mereka hanya terjatuh fi umur, dalam perkara wa hiya minal lamam, dalam urusan dosa-dosa kecil saja. Qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Dalam surah An-Najm, alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi. Mereka itu orang-orang yang beriman, yajtanibun, mereka senantiasa berupaya untuk menjauhkan diri mereka dari apa? Kaba'iral itsmi, dari dosa-dosa besar. Berupaya kita. Ajakan untuk dosa besar itu selalu ada. Tapi mereka senantiasa berupaya untuk menjauhi kaba'iral itsmi, dosa-dosa besar, wal fawahish, demikian pula segala bentuk ucapan dan perbuatan yang mengarah kepada al-fahishah, perbuatan-perbuatan kotor, al-fahishah ini, atau ucapan-ucapan kotor, illal lamam, kecuali hanya sedikit. Nah, ini orang-orang beriman, mereka akan berusaha untuk jauhi itu, orang-orang berilmu akan jauhi itu, kecuali memang sedikit, ya. Terkadang mereka terjatuh, ya, dalam sebuah kedustaan, walaupun kedustaan itu kedustaan yang kecil misalnya. Terkadang mereka terjatuh dalam tidak amanah dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka. Tapi itu dosa-dosa kecil semuanya, tidak terhitung sebagai kaba'irudz dzunub. Baik, wallahu alam, ini yang dapat kita bahas. Selesai pembahasan kita dalam membahas bait syair yang ke-34. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Terkait dengan bait syair ke-35, ada penjelasan panjang dari Syekh di sini terkait dengan bagaimana ikan-ikan juga ikut memohonkan ampun dalam kedalaman lautan bagi orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.